Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yosep. Saya Riki Kurniawan. Di sini saya izin menyampaikan progres dari pengerjaan tesis saya dengan topik rancang bangun aplikasi gawai open courseware menggunakan pendekatan Player Centered Design. Nah, untuk metodologi APL yang saya gunakan, di sini saya mengadopsi dari Player Centered Design, di mana pendekatan ini tuh merupakan turunan dari pendekatan User Centered Design, namun yang difokuskan pada gamifikasi. Untuk langkahnya itu pertama penentuan ruang lingkup dari pengembangan ini, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dari pengguna, kemudian setelah didapatkan data tersebut dilakukan analisis untuk selanjutnya dilakukan pembuatan solusi. Kemudian yang terakhir itu pengujian dan evaluasi. Pertama untuk ruang lingkup penggunanya itu tetap dari sisi penggunanya adalah mahasiswa sarjana atau S1 yang menggunakan smartphone. Untuk lingkup domainnya itu ada OpenCourseware untuk memotivasi pengguna dalam pembelajaran secara terbuka dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja melalui smartphone pengguna. Kemudian untuk lingkup pengembangannya itu ada aplikasi gawai berbasis e-learning. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan pengguna. Untuk kebutuhan pengguna yang pertama itu ada aplikasi ini yang memuat daftar kursus yang tersedia. Kemudian yang kedua itu aplikasi memuat pencarian kursus yang dicari. Kemudian yang ketiga itu aplikasi memuat materi pembelajaran. Kemudian untuk yang keempat, aplikasi memuat kuis. Kemudian aplikasi juga dapat memuat submisi pengumpulan tugas. Kemudian aplikasi juga dapat menampilkan progres belajar atau progres pembelajaran pengguna pada setiap kursus yang diambilnya. Kemudian aplikasi dapat memiliki fitur notifikasi untuk pengingat kepada pengguna. Kemudian yang kedelapan itu aplikasi memuat forum pembahasan dari kursus yang mereka ambil. Kemudian yang kesembilan itu aplikasi dapat melakukan manajemen akun termasuk login dan register. Kemudian aplikasi juga memiliki desain interface yang terlihat menarik. Kemudian yang ke-11 itu aplikasi dapat memotivasi pengguna dalam menggunakannya. Kemudian untuk analisis fiturnya itu pertama ada penyajian kursus, kemudian penyajian materi pembelajarannya, kemudian ada kuis atau latihan, kemudian ada submisi tugas, kemudian ada quest, kemudian terdapat progress bar atau kemajuan pembelajaran dari setiap kursus yang diambil, kemudian ada notifikasi, kemudian terdapat profil, dan yang terakhir itu forum dari setiap kursus yang diambil oleh pengguna. Di sini ada user flow atau diagram alir dari aplikasi ini. Pertama, pengguna itu membuka aplikasi, kemudian apakah pengguna itu sudah login atau belum. Jika sudah, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman utama. Jika tidak, akan diarahkan ke halaman login. Dari halaman login ini, pengguna dapat melakukan register jika pengguna baru memiliki akun. Kemudian, jika pengguna sudah melakukan login atau register, akan diarahkan ke halaman utama. Kemudian di halaman utama ini terdapat daftar kursus yang tersedia. Kemudian terdapat juga untuk pencarian kursus. Ketika pengguna memilih kursus, mereka akan diarahkan ke dashboard atau halaman detail dari kursus, di mana di dalam halaman ini terdapat materi pembelajaran yang disediakan dari kursusnya itu, kemudian ada kuis, sumisi tugas, dan forum. Kemudian di halaman utama juga terdapat quest atau tantangan yang diberikan kepada pengguna. Kemudian ada juga notifikasi, kemudian ada juga leaderboard kepada dari aplikasi ini. Kemudian yang terakhir itu ada halaman profil. Dari halaman profil ini, pengguna dapat melihat profil mereka, menyunting profil, dan melihat daftar pencapaian atau reward dari mereka. Selanjutnya akan saya sampaikan dari progres pengembangan aplikasi saya. Baik, untuk progres dari progres sebelumnya, di sini saya sudah mencoba untuk uh, menampilkan kategori dari kursus yang disediakan. Ketika diklik dari kategori ini seperti kuliah umum, maka akan mensortir
materi khusus yang disediakan itu berdasarkan kategorinya. Kemudian dari kursus yang ditampilkan juga jika diklik maka akan didirect ke halaman detail dari kursus yang dipilih tadi. Di sini nanti akan ada konten pembelajaran yang disediakan dari kursus ini, namun untuk pengembangannya akan saya lakukan di selanjutnya. Kemudian di sini juga akan ada tombol forum di mana pengguna itu dapat melakukan diskusi atau uh, membicarakan kursus ini dari kursus yang mereka ambil ini. Namun untuk halaman forum ini sedang saya coba kembangkan di selanjutnya. Kemudian terdapat juga leaderboard. Di sini akan ditampilkan leaderboard secara global atau menyeluruh dari setiap pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Di mana leaderboard ini akan disortir berdasarkan poin yang telah dikumpulkan oleh pengguna dari menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini juga di halaman profil ditambahkan info dari profil pengguna, kemudian badge atau rencana dari pengguna itu seperti jika mereka baru menggunakan aplikasi ini, maka mereka akan dikasih badge berupa beginner. Kemudian jumlah poin yang sudah mereka kumpulkan, kemudian daftar pencapaian yang sudah mereka dapatkan dari menggunakan aplikasi ini. Di sini jika diklik akan menampilkan lebih banyak lagi daftar pencapaian yang sudah pengguna kumpulkan. Kemudian di aplikasi ini juga akan berisi quest atau tantangan yang diberikan kepada pengguna. Jika pengguna sudah berhasil menyelesaikan tantangan ini, maka tantangan ini akan dimasukkan ke dalam daftar pencapaian pengguna tadi. Kemudian di sini juga ada notifikasi. Jadi notifikasi ini juga akan dibagi dua, yaitu notifikasi baru atau notifikasi yang belum dibaca oleh pengguna. Kemudian ada notifikasi yang sudah dibaca atau notifikasi lampau yang telah diterima oleh pengguna. Mungkin sekian dulu untuk lapor progres dari saya untuk sampai minggu ini, Pak. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk pengembangan di konten materi ini seperti menampilkan materi pembelajarannya, menampilkan kuis dan submisi tugas, dan untuk halaman forum dari kursus yang dipilih. Mungkin itu dulu, Pak. Sekian dari saya untuk lapor progres minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.